Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mapel bahari. Apabila dikaji lebih dalam, dapat dipastikan bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya tentang pencemaran sampah dan cara menanggulanginya secara teknis saja. Namun, persoalan lingkungan adalah persoalan yang terkait erat dengan pandangan hidup, sikap dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam, khususnya laut. Baik untuk permasalahan yang dihadapi, ekosistem terumbu karang adalah tumpuan bagi sektor perikanan karena banyak ikan yang berasal dari ekosistem. 16% tidak dapat berfungsi, 14% dalam kondisi kritis dan akan mati dalam 2-10 tahun. 18 kondisinya terancam dan akan hancur dalam 10-30 tahun mendatang. Indonesia yang diklaim oleh para ahli sebagai Center of Coral Reef Biodiversity memiliki kondisi terumbu karang yang sangat baik, hanya 6,2%, kondisi baik 23,7%, kondisi sedang 28,3%, dan kondisi rusak 41,8%. Kondisi tersebut akan sangat berdampak pada penurunan pariwisata bahari Indonesia yang diestimasi bernilai USD 2 miliar dan sumbangan dari sektor kelautan dan perikanan bagi pemulihan ekonomi sebesar USD 82 miliar serta meninggalkan permasalahan pengangguran beserta berbagai permasalahan yang diakibatkannya. Karena kejadian alam, yaitu kerusakan lingkungan hidup laut yang disebabkan oleh berbagai kejadian alam secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada lingkungan hidup laut seperti cuaca ekstrim disebabkan karena kualitas dan derasnya tertahan ombak. Intensitas pembangunan yang tinggi ternyata memberikan dampak dan tekanan yang besar terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan tersebut akan mengakibatkan kematian dan mengakibatkan terumbu karang rusak, pantai serta berpengaruh kepada kualitas laut. Kerusakan karena kegiatan manusia yaitu kerusakan lingkungan hidup laut disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat mengancam kelestarian laut dan pantai. Kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia antara lain: 1. Menggunakan bahan peledak dan racun sianida untuk menangkap ikan. 2. Mengambil pasir dan karang laut serta sumber daya laut lainnya secara ilegal. 3. Kerusakan atau penebangan hutan bakau untuk mengalihkan lahan. 4. Pencemaran laut sebagai akibatnya dari pembuangan sampah dan limbah beracun. Dan juga ada berbagai permasalahan yang ditimbulkan dalam memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir pantai, yaitu 1. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di daerah belum diatur dengan peraturan atau perundang-undangan yang jelas sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan. 2. Pemanfaatan dan pengolahan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral sehingga kadang-kala melahirkan kebijakan yang tampang tindih satu sama lain. 3. Pemanfaatan dan pengolahan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintah, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah. 4. Kewenangan daerah atau otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengolahan daerah pesisir. Inti permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di laut disebabkan oleh sikap, perilaku, dan tindakan manusia itu sendiri terhadap laut yang sangat dipengaruhi oleh jiwa dan persepsi seseorang terhadap laut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.